Maturun awit wektalipun saderipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Bapak-bapak saha ibu-ibu para sedherek kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Saderipun semoga kula dherekaken mujahaken rasa syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Awit wonten ing dalu menika alhamdulillah kula panjenengan saged ing menika nglajengaken majelis taklim pengajian pendak malam Rebo Pahing. Alhamdulillah. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah paring istiqomah nggih dumateng kula panjenengan. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam boten kesupen kita tansah kaaturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam saha pederek-pederekipun dumugi minja akhir zaman. Amin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Nyuwun pangapunten, tema wonten ing dalu menika inggih menika ngingingi hikmah di balik musibah nggih. Hikmah di balik musibah. Nggih. Sakmenika ingkang rame napa Bapak Ibu? Kebakaran nggih. Nggih, negara superpower nggih nembe berduka nggih. Kebakaran. Sisi lain nggih menika salju nggih. Dados salju kalian kebakaran. Nggih. Astunipun Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Yang namanya musibah itu bisa mengena kepada siapa saja, nggih. Baik orang yang beriman maupun orang yang tidak beriman. Nggih. Hanya saja nanti kalau musibah itu menimpa pada seorang mukmin atau orang yang beriman, maka ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan adanya musibah itu dalam rangka untuk menghapus dosa-dosa yang telah dilakukannya. Ada kemungkinan juga dengan adanya musibah yang menimpanya itu untuk mengangkat derajat yang bersangkutan. Ada kalanya musibah yang menimpa pada diri seorang mukmin bisa jadi itu sebagai pelebur dosa-dosa, kemudian ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala itu tidak punya dosa sama sekali. Ada kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Namun bila mana musibah itu menimpa pada orang yang tidak beriman, maka biar hal seperti itu bisa dijadikan pelajaran. Dan juga bisa jadi itu merupakan azab yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dunia dia mendapatkan azab, apalagi di akhirat. Nah, alhamdulillah kula panjenengan menika tiyang mukmin, nggih, tiyang muslim niku mboten wonten awonipun, dalam artian mangke wonten hadis nggih, terkena musibah atau tidak bagi seorang mukmin itu semuanya baik. Tergantung bagaimana kita menyikapi musibah tersebut. Ngaten nggih.
Lajeng Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, hikmah di balik musibah sebetulnya banyak sekali nih. Jadi hikmah di balik musibah tersebut maka bisa dikatakan di antaranya yaitu yang pertama, musibah itu akan mendidik jiwa dan menyucikannya, membuat jiwa itu suci. Suci dari apa? Dari dosa dan kemaksiatan. Jadi yang namanya musibah, apalagi menimpa pada diri seorang mukmin, maka itu akan mendidik jiwa dan membuat jiwanya itu suci dari dosa dan kemaksiatan. Ada sebuah ayat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Menika surat Asy-Syura ayat 30. Apa saja musibah yang menimpa kamu di sini kita semua manusia, maka disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Ya, mungkin karena kita maksiat. Kalau kita enggak maksiat, barangkali tetangga kita maksiat. Barangkali saudara kita di sebelah dusun maksiat dan lain sebagainya. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Menika ayat Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing hadis saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala ada wala ghamin hatta asyaukah yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyahu." Ini hadis yang tentunya membuat kita itu kuat ketika kita itu mendapatkan suatu musibah. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada penyakit, kesedihan, bahaya yang menimpa seorang mukmin hingga duri yang menusuknya. Nate kenging duri mboten Bapak Ibu. Kayak ngeri ini kalau duri yang menusuknya, melainkan Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahannya dengan semua itu. Musibah napa mawon? Musibah napa mawon? Neng wonten nenge nggih. Pas kenging ngeri langsung mboten misuh lho niki. Nak misuh benten malih. Gitu. Ngeri langsung misuh ya ampun. Jadi kalau istighfar boleh, innalillah boleh, artinya langsung menyebut emut dumateng Allah Subhanahu wa taala, sabar, seperti itu. Baik, kemudian ada lagi hadis di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ya, ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Cobaan senantiasa akan menimpa seorang mukmin. Cobaan senantiasa akan menimpa seorang mukmin, menimpa keluarganya, menimpa harta dan anaknya, hingga dia bertemu atau berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak mempunyai dosa. Yun ngapunten, nah betul kalian tuh pas dalu menika dalu tanggal
14 Mei nggih lari kula mboten-mboten pas badhe ngisi teng mriki nggih kula pun kansenan nika pun janji Pak nggih dados insyaallah dados badhe isa nembe badhe salam wonten kabar nggih lajeng kula dipun telepon Pak Makmur kelurahan terus badhe tindak teng rumah sakit Panembahan menika. Nah menika nyuwun ngapunten dados mboten saged tindak mriki nggih dados kula mrika teng Bantul menika nggih. Dugi mrika nggih sampun boten wonten lare menika nggih. Nggih pun menika nggih musibah nggih pun digariske mekaten nggih dados kita penggalih ingkang nggih kita resapi seperti itu dan kita ingat akan sebuah riwayat bahwasanya sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ya yang lamanya itu 50.000 tahun maka Allah telah menuliskan berbagai takdir yang ada okay, yang akan terjadi di dunia ini. Nah, termasuk yang menimpa pada kita. Maka ketika kita ingat itu maka ya sudah kita berusaha untuk untuk ikhlas lillahi ta'ala seperti itu nggih. Jadi ibaratnya yo ditatak-tatake diikhlas-ikhlase. Ngoten nggih Pak nggih. Ikhlas gak ikhlas ya harus ikhlas kalau seperti itu nggih. Kalau kita marah-marah, kalau kita tidak terima, itu pun juga tidak akan mengembalikan keadaan semula. Jadi kita dengan Allah itu ya harus ya napa nggih? Pasrah, serah nggih. Nah, terus ngoten niku. Baik, sebagian ulama pendahulu kita, ya pendahulu kita itu dinamakan ulama salafus soleh, pendahulu kita. Itu ada yang mengatakan kalau bukan karena musibah-musibah yang kita alami di dunia, niscaya kita akan datang di hari kiamat dalam keadaan pailit, nggak punya amal kebaikan. Jadi musibah ini nyuwun ngapunten nggih ternyata bisa bermanfaat. Bukan berarti kita minta musibah loh Pak, mboten nggih. Jadi ya sudah kalau seandainya kena musibah maka kita harus tadi nggih apa yang kita lakukan sepanjang musibah itu tidak melalaikan kita dari beribadah kepada Allah, sepanjang musibah itu tidak membuat kita melakukan hal-hal yang diharamkan, maka insya Allah di situ ada hikmahnya, ada hikmahnya. Seperti menghapus dosa, meningkatkan derajat, seperti itu. Jadi saya ulangi, kalau bukan karena musibah-musibah yang kita alami di dunia, ya, niscaya kita akan datang di hari kiamat dalam keadaan pailit. Nah, sedikit amalnya, ya, bisa seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, kemudian yang kedua, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, hikmah di balik musibah yang ada yaitu diantaranya mendapatkan kebahagiaan berupa pahala yang tak terhingga di akhirat. Maka di sini kita tidak tahu berapa yang akan didapat di saat kita ini bisa sabar menghadapi musibah yang ada. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW itu bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Itu nggih. Dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Artinya apa? Kalau kita ingin kaya terus kita melakukan hal-hal yang diharamkan, kita ingat, nggak boleh. Okay. Walaupun benda tersebut kalau kita ambil itu akan membuat kita kaya gitu, okay. Tetapi kalau itu memang haram, maka kita mesti mengurungkan hal itu. Okay. Tidak awaton langsung diambil kan begitu, okay. Nah itu bedanya orang mukmin seperti itu. Makanya ibaratnya adalah penjara. Begini tidak boleh, begini tidak boleh. Betul nggak ya Bu? Begini nggak boleh. Ya sebenarnya yang boleh banyak.
Sebenarnya begitu. Tetapi seolah-olah, waduh kok begini tidak boleh. Nah, gitu. Nah, itu bagikan penjara. Baik. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah hadis juga bahkan dikatakan yang namanya al-maut atau kematian itu adalah hiburan bagi orang beriman. Intinya bahwasanya di antara hikmah adanya kematian itu ya supaya kita ingat diri kita nanti juga akan mengalami hal yang sama. Kalau kita banyak mengingat kematian, maka Allah SWT akan memberikan kemuliaan pada 3 hal. Kita akan segera bertobat, kita akan rajin beribadah, dan kita akan merasa qanaah, qanaah, nerima ing pandu. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita itu nyuwun ngapunten tidak mengingat-ingat akan musibah termasuk kematian seperti itu, maka nanti kita akan nyuwun ngapunten istilahipun leda-lede. Leda-lede itu ndak akan tobat-tobat. Wis pokoke napa nggih anggere nafsu ki pengen napa nggih anu jauh nggih seperti itu nggih. Jadi akan menunda bertobat kepada Allah. Kemudian malas beribadah dan juga tidak ada rasa qanaah. Seperti itu. Kalau kita nyuwun ngapunten tidak bisa mengambil hikmah dari yang namanya al-maut atau kematian tersebut. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, yaitu hikmah di balik musibah adalah sebagai tolak ukur kesabaran. Nah, kula panjenengan pikantuk musibah ngeten iki, nah niki diuji sabar napa mboten. Nyuwun ngapunten nak panjenengan kula panjenengan niku nyuwun ngapunten nggih istilahipun tiyang masjidan nggih. Tiyang masjidan niki. Salate ajeg, pengajiane ajeg gitu. Ketika ditimpa suatu musibah kemudian berontak enggak terima, nah tentu kan itu contoh yang tidak baik. Masa orang masjidan kok kayak gitu? Nah, bagaimana dengan yang lain kan gitu? Nah, itu juga sebagai contoh Bapak Ibu. Tapi kalau panjenengan nyuwun ngapunten nggih mendapatkan musibah tapi tatak sabar nggih nyuwun ngapunten nggih kuat, bahkan bisa mengambil pelajaran dari situ, diambil hikmahnya, Masya Allah, itu juga akan memberikan contoh bagi yang lain. Wah, bagus. Menerima musibah bisa menyelesaikan musibah tersebut tanpa harus nyuwun ngapunten ada unsur-unsur tidak terima dan lain sebagainya. Baik. Lajeng Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah hadis yang dulu pernah kita bacakan, yaitu an Anas bin Malikin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idamul jazai ma'a idamil balai wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu as-sukhtu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik, Anas bin Malik seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, sesungguhnya besarnya pahala tergantung pada besarnya cobaan. Berarti kalau mereka besar gitu, itu kebakaran hampir luas sekali ya Bapak Ibu. Nah, tapi kan nyuwun ngapunten kebanyakan orang tidak beriman. Tapi seandainya ada saudara kita Muslim di sana kena dampaknya, maka ya tadi kembali ke ini, bagaimana dia menyikapi keadaan tersebut. Kalau muring-muring, nggak terima bahkan suudzon kepada Allah, ya tentu tidak akan dapat pahala. Tapi kalau ternyata sabar dan banyak doa, kemudian apa yang sekiranya bisa dilakukan, sepanjang selalu bersandar kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah, maka akan mendapatkan pahala yang besar di balik musibah tersebut.
Di sini dikatakan, sesungguhnya besarnya pahala tergantung pada besarnya cobaan. Jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia Allah akan mengujinya dengan cobaan, dengan ujian. Barang siapa ridho atas cobaan tersebut, maka dia mendapatkan keridhaan Allah. Dan barang siapa berkeluh kesah, ya, marah atas musibah itu, maka ia akan mendapatkan murka Allah. Ini, jadi Allah itu punya hak, Bapak Ibu, dibuat begini, nah, kita ya harus gimana, ridho. Tapi ketika mendapatkan musibah tetap mencari jalan keluar, solusi yang terbaik, kan begitu, Nah, jadi kalau sudah dapat musibah kok marah-marah, bahkan nyuwun ngapunten, menganggap Allah tidak adil sampai diyakini begitu, wah itu bisa kufur, Bapak Ibu. Kita itu siapa, kan gitu, kita kan hamba Allah. Mau bagaimana oleh Allah dibuat apa, ya itu terserah Allah, kan begitu. Jadi kita tetap berusaha harus husnudon bukan suudon, seperti itu. Nah, ini yang membuat kita senang, senang bagaimana maksudnya? Ada sebuah hadis di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan, sungguh mengherankan kondisi seorang mukmin. Inna amrohu kullahu khair. Jadi sesungguhnya semua urusannya adalah baik baginya. Jadi mayaktillahu lahu min qada'in illa kana khairan lah. Jadi di sini dikatakan, jika memperoleh kelapangan, jadi seorang mukmin tadi kalau mendapatkan rezeki, kelapangan, maka lalu ia bersyukur, maka itu adalah baik baginya. Wa in asabathu syara syakara fakana khairan lah, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi sungguh menakjubkan kondisi, ya, seorang mukmin, ya, semua urusannya itu adalah baik baginya. Jika ia memperoleh kebaikan, kelapangan, maka ia bersyukur, dan syukur itu adalah baik baginya. Dan apabila mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar, dan itu baik baginya. Harusnya demikian, kondisi seorang mukmin itu bisa semacam ini. Kalau diberi alhamdulillah bersyukur, tapi kalau diberi ujian bersabar. Lajeng nyuwun ngapunten yang keempat, sebentar lagi Bapak Ibu. Musibah itu dapat memurnikan tauhid dan menautkan hati kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, kita lihat di YouTube ketika pesawat mau jatuh, ngapunten pada memvideo, apa yang diucapkan Bapak Ibu? Takbir, istighfar, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang muslim. Tapi bisa jadi orang non pun ketika melihat, teman-teman yang di situ ternyata istighfar, ternyata bertakbir, bisa jadi ikut-ikutan. Karena apa? Tahu ini pesawat dalam kondisi yang genting. Ngredeg loh Bapak Ibu, Kalau pesawat keder itu aja ngredeg, ngredeg. Wis teratap ngoten, apalagi itu miring, apalagi itu nyuwun ngapunten, lampu itunya, klip-klip itu luar biasa itu, sehingga pesawat niku menawi pun ngoten niku, wah pun raos niku gimana gitu, Nah, jadi Bapak Ibu, kita bisa melihat ketika nyuwun ngapunten, ketika pesawat mau jatuh, walaupun dia orang nyuwun ngapunten, ada yang muslim, ada yang non, bisa jadi saat-saat seperti itu dia ingat bahwasanya
tidak ada yang bisa menyelamatkan, yang memberi pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Itu benar Bapak Ibu. Jadi apa yang kita lihat di YouTube itu memang benar adanya. Nah, ketika jatuh nyuwun ngapunten, ada yang selamat. Bahkan mbah-mbah nggih, bapak-bapak yang takbir, yang istighfar itu malah selamat. Kita bisa bayangkan seperti itu. Baik, kemudian yang terakhir Bapak Ibu, nyuwun ngapunten, jadi kita ringkas nggih. Yang terakhir adalah ketika seseorang itu mendapatkan musibah, baik musibah itu menimpa pada diri seorang mukmin maupun dia adalah orang yang tidak beriman, maka bagi seorang mukmin cara menghadapinya adalah sebagaimana yang tadi disampaikan di dalam hadis, ya, kita harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi musibah yang ada ini adalah karena kita banyak maksiat. Kita harus merasa demikian. Kalau seandainya itu kita rasakan, maka kita harus banyak beristighfar. Banyak beristighfar dan bertobat. Begitu. Nah, sehingga ketika kita merasa demikian, harapan kita semoga musibah yang menimpa itu akan menghapus dosa kita, akan meninggikan derajat kita, dan nanti kelak ketika kita menghadap Allah, kita dalam kondisi Masya Allah mendapatkan pahala yang besar dan tidak punya dosa sama sekali. Bisa jadi ya seperti itu harapan kita. Kemudian bagi orang yang tidak beriman, maksudnya orang kafir tadi, kita kalau mau husnudzon, semoga kan gitu. Semoga ketika ada musibah itu menimpa pada mereka pada bertobat. Harapannya seperti itu, bertobat. Walaupun kalau kita lihat di Facebook gitu, itu yang komen yo macam-macam Bapak Ibu, ada yang nyokur gitu dan lain sebagainya. Nah, kita ya mudah-mudahan kan gitu, dengan adanya musibah itu mereka pada bertobat masuk Islam. Harapan kita seperti itu. Nah, kalau seandainya mereka tidak masuk Islam tapi juga terkena dampak yang luar biasa sampai kepada kematian dan tidak bertobat, ya sudah, ya Allah pasti akan mengazab. Dan bagian azab yang disegerakan adalah yang menimpanya di saat hidup di dunia. Dan nanti di akhirat, ya tentunya orang yang tidak beriman tidak akan masuk surga. Nah, tenggih Bapak Ibu, karena orang-orang yang masuk surga adalah hanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Surga itu uiddat lil muttaqin, bukan uiddat lil kafirin, kan begitu, Jadi surga itu disediakan buat orang-orang yang beriman, bukan disediakan buat orang-orang yang tidak beriman. Semoga kita semuanya bisa istiqomah, Bapak Ibu, di atas iman, di atas takwa, di atas sunnah, seperti itu, sehingga Allah SWT selalu meridhai kita semuanya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mekaten ingkang saged kula aturaken kathah gerangan saestu kula nyuwun pakunten. Kula akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.